النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Reni, kalian pulang ya ke Bandung lah Kak, kita kan gak wassalam, kita kan gak dieliminasi gitu, penilaian juga belum. Iya pulang dulu. Itu bapak kata Itu katanya bapak. Kak, perasaan kemarin malam kita video call bapak masih sehat Kak. Bohong kan Kak? Nah, hari ini ada Rena, ada Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oma. Nah, beliau-beliau ini adalah juara 1 aksi Indosiar Asia 2024. Masya Allah. Yang menemani selama bulan Ramadan kemarin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Uma. Uma sehat? Alhamdulillah. Ini dari Bandung ya? Iya. Dari Bandung 3 jam menuju ke sini. Masya Allah. Ini kakaknya yang mana? Kakaknya Rena. Kakaknya Rena. Bedanya Kakaknya berapa? Rena. Berapa? Beda 5 menit aja. 5 menit 5 aja. menit aja. Gimana rasanya setelah menjadi juara 1? Itu nggak sih termasuk kayak dream impian gitu? Dream impian, list dream gitu. Masya Allah, List impian. alhamdulillah. Ya itu termasuk salah satu impian semenjak ikutan aksi tingkat Indonesia 2022, Uma. Kan Rena Reni aksi tingkat Indonesianya itu juara 2 ya. Juara 2 waktu 2022. Nah, berencana mudah-mudahan nanti di tingkat Asia 2024 itu kita bisa mengembangkan lagi itu meraih posisi pertama. Alhamdulillah dengan segala ikhtiar dan doa. Oke, 2022 kan kalian udah menang tuh juara 2. Iya. Apa yang kalian lakukan sampai akhirnya jadi, kan ada persiapan 2 tahun tuh. Iya. Persiapan untuk akhirnya bisa masuk ke aksi Asia gitu kan. Yang kalian persiapkan apa selama 2 tahun itu? Oh, banyak Kan yang prepare kan, karena mau prepare banget, Asia. Kita kan sempat pindah jurusan juga. Jadi Pindah asalnya kan jurusan. jurusan akuntansi jadi jurusan komunikasi penyiaran Islam. Saat ini kalian lagi kuliah jurusan Komunikasi penyiaran Islam. Oke. Di sana kan lebih dilatih lagi, lebih relevan dengan dakwah. Makanya kita lebih mengembangkan. Nah, di situ dikembangkan, kemudian dikembangkan juga sambil safari dakwah ke masyarakat ya. Nah, itu Nah, di situ jam dilatih terbangnya. banget jam terbangnya. Jam terbangnya udah dapat dari ketika Aksi aksi 2022. Iya. Oke. Lebih ini ya, maksudnya kayak lebih terlatih karena waktu pas aksi Indonesia jujur kita kayak masih merasa kayak nervous, gugup, kaku banget Karena gitu. awal. Betul. Nah, di situ persiapan kita dari segi materi, kemudian dari segi public speaking-nya Public juga, speaking, kekompakannya juga. Nah, Uma. itu. Oke. Dipersiapkan. Itu gimana sih asal mungkin banyak banget yang nonton di sini. Aku juga pengen daftar. Caranya gimana sih pertama kali kalian daftar tuh gimana? Sampai seleksi sampai akhirnya jadi menang. Biasanya kalau di Instagram Indosiar itu suka diumumkan dari beberapa bulan sebelumnya. Suka ada informasi pendaftaran aksi Iya. Indonesia. Hamin 4 bulan atau Hamin 3 bulan. Iya. Itu di sosial media biasanya di Instagramnya Indosiar atau official aksi Indosiar. Ya, jadi dari situ ada informasi yang disebar di Iya. Instagram. Langsung, nah kami ikutan ya, semuanya ikutan. Mengirimkan video ceramah selama durasinya 5 menit. Ada link khusus itu yang diterapkan, yang Ya, dikirim ke dicantumkan. link Indosiar, nanti sama Indosiar dipilih gitu dari berbagai Berdasarkan video itu. Betul, Iya, betul, video, dipilih. biodata, Nah, prestasi, biodata, semuanya prestasi itu semuanya. kita Ada di masukkan link dalam itu. link. Ya. Oke, setelah itu nanti dipanggil. Seleksi. Betul, tahap ya. 2 yaitu Zoom. Zoom. Nge-zoom, oke. Itu langsung ceramah di depan saat itu juga. Di secara kru live ya. langsung ya. Dengan Zoom dengan kru. Jadi dipilih dari misalkan ada total yang daftar 3.000 peserta. Banyak banget. Emang daftar berapa orang? 3.000? 3.000-an Iya, waktu itu. Wow. Terus. Terus diseleksi jadi tahap 2 Zoom sebanyak 150 sampai 200 orang yang Zoom. Oke, pada Yang saat Zoom tuh bertahap. ditanya-tanyain pribadi Diwawancara kalian. lagi, iya, Betul, betul. lebih digali lebih dalam. Prestasi dari kapan berdakwah dan sebagainya seperti itu. Kemudian dipilih lagi dari 150 jadi 24 besar yang dikirim ke Jakarta. Ke TV jadinya. Betul. Emang sebenarnya yang dinilai itu apa sih, ceramahnya sama apanya sih yang dinilai? Kalau ini kan di TV, TV ya, itu jadi di ada tontonannya, sisi- ada tuntunannya juga ada. Sisi entertainmentnya gitu. Betul. Apa sih yang bisa diangkat dari kamu gitu selain pendakwah? Memiliki kelebihan apa selain berdakwah? Paham, karena kalau ceramah kan banyak ya yang Betul, ceramah tuh semua banyak. bisa ceramah. Cuman keunikannya apa? Betul, ciri khasnya apa katanya gitu. Oh, oke. Nah, ketika mereka nanya ciri khas kalian apa, kalian jawabnya apa? Kalau Rena ini kan yang jadi ciri khas utama itu kan kembar, kemudian adanya irama-irama yang kami bawakan di dalam dakwah gitu. Jadi irama Lirik-lirik nasihat yang nasihat. dilakukan gitu. Iya, Ada misalnya ciri. dari irama Sunda kami masukkan lirik-lirik nasihat. Kemudian ada storytelling juga, cerita. cerita yang relevan dengan tema yang kami angkat.
Oke. Inspirasi kalian dapat dari mana sampai punya ide? Kayaknya kita mau buat kayak gini deh, Itu kan pasti ada inspirasi tuh. Ngelihat apa dulu. Mungkin terinspirasi dari kembar-kembar sebelumnya di aksi di gitu. aksi juga. Akhirnya kalian menemukan formula itu. Iya, karena kan itu laki-laki yang sebelumnya kan laki-laki pasangan kembar, nah nggak ada salahnya kan kita Jadi ada istilahnya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Sesuatu yang baru dari kalian apa? Dari kembar-kembar yang sebelumnya? Mungkin ada sebuah cerita ya yang kita kemas. Kalau di Aksi Indonesia kita selalu membawakan tokoh Kabayan. Ada cerita Kabayan, tokoh fiktif yang dia tuh bisa jadi apa aja gitu. Misalnya ada tema sedekah, kita ibaratkan si Kabayan yang suka sedekah atau takut sedekah gitu. Iya, sama kotak amal seperti diceritakan seperti itu. Jadi di dalamnya ada dramanya. Ada dramanya tuh. Itu latihannya luar biasa. Betul, pempakannya itu kadang gitu. Iya. Nah itu sebelum nanti mau tanya lagi tentang Aksi Indosiar, itu persiapan untuk bisa tampil tuh butuh berapa jam atau berapa hari sebelumnya untuk kan nulis materi dulu, latihannya belum, ngapalinnya, gerakannya, kamu bagian ini, aku bagian ini. Nah itu gimana tuh proses kreatifnya sampai akhirnya bisa muncul di masyarakat? Beberapa hari nggak bisa mendadak. Jadi dari Rena mungkin idenya seperti ini, Reni seperti ini. Jadi konten kalian berpikir berdua. Betul. Kadang kita juga ada berbeda pendapat ya. Sampai berantem dikit lah gitu. Aku mau ini ya udah kita ambil jalan tengah yang mana gitu. Part kompaknya bagian mana, kemudian dimasukkan lagunya sebelah mana, ceritanya di mana, dramanya di awal atau di akhir. Itu kalian buat berdua aja atau ada tim lagi yang ngebuat? Saya dari kami dulu berdua. Kami juga ada guru di pesantren, jadi dikoreksi. Iya, ada beberapa guru yang alhamdulillah membantu dan membimbing Rena Reni. Oh iya. Tapi nggak apa-apa sih, karena mungkin dulu gitu juga. Waktu awal-awal banget ceramah tuh dipantengin dulu sama guru. Jadi 2 tahun pertama tuh dipantengin sama guru sampai beliau ngerasa oke udah bisa. Akhirnya dilepas gitu. Tapi awal-awal emang dipantengin tuh tapi komentarin kamu tadi ceramahnya begini gitu. Awal-awal tuh kayak gitu emang. Oke. Nah selama akhirnya di Aksi Indosiar itu kan kalian akhirnya karantina kan? Betul. Berapa lama karantina? Satu minggu sebelum Ramadan ya? Ya, 1 minggu sebelum Ramadan kita berangkat ke Jakarta untuk jalani pelatihan. Pelatihan gitu. apa aja sih? Pelatihan public speaking, kemudian ada acting juga kita diajarkan gitu. Wow. Iya sih. Banyak yang diajarkan Uma. Terus apa lagi ilmunya? Banyak banget yang dipelajari. Public speaking, kemudian acting, dalam pemilihan materi pun kita diajarkan gitu. Jadi tidak bisa kita secara monoton. Jadi harus dimasukkan seperti gimmick-gimmick. Ya, entertainmentnya harus ada gitu. Tontonan sekaligus tuntunan. Iya. Emang iya sih. Kadang-kadang memang kalau terlalu serius banget, sementara audiensnya beragam, itu perlu retorika dakwah ya, perlu cara-cara. Khawatirnya cepat bosen kan. Jadi, karena kan audiensnya beragam, beda kalau audiensnya tuh memang udah segmented gitu kan, jadi kita tahu. Tapi karena di TV kan audiensnya tuh dari berbagai kalangan. Jadi harus dengan cara-cara tertentu. Nah ini di balik layar ya teman-teman semua, bahwa tidak mudah dalam menyampaikan dakwah yang teman-teman lihat itu persiapannya banyak dan yang dipikirkan banyak. Karena dakwah di TV itu segmented ya, apalagi maksudnya penontonnya pun dari berbagai macam jenis usia. Jadi harus dipikirkan gimana caranya biar bisa orang nggak bosan untuk nonton ceramahnya. Oke, jadi selama seminggu tuh kalian digembleng begitu tuh? Iya betul, dilatih terus. Apalagi kami kembar biasanya suka ada tambahan khusus karena kan kembar itu harus mengompakkan gitu. Jadi kadang kita susah kompaknya. Susah gitu. Pernah ada struggle, kita misahin diri dulu di kamar, kita cepat sampai kompak gitu. Kita latihan lagi depan mentor. Kan di sana ada 2 mentor ya Uma. Jadi cukup struggle lah kita kembar itu tantangannya. Untuk jadi total kalian karantina berapa sampai akhirnya tayang di TV live dan sebagainya? Alhamdulillah Rena Reni terus sampai babak akhir dari 40 hari. Ya, 40 hari total kurang sampai lebih 40 harian. Apa yang kalian dapat selama karantina? Masya Allah. Ilmu apa? Dari yang pertama Aksi Indonesia sampai Aksi Asianya, apa yang kalian dapat? Banyak perbedaannya. Iya, banyak perbedaannya. Jadi yang Rena Reni dapatkan itu ternyata memang di TV itu berbeda banget dengan kita di masyarakat gitu. Kalau di masyarakat kan kita lepas banget ya Uma. Tapi improve di TV itu ada beberapa yang mungkin itu sifatnya itu sensitif gitu. Kita tidak bisa angkat gitu. Khawatirnya menyinggung orang, khawatirnya itu kayak unsur sara dan sebagainya, kemudian sindiran dan sebagainya, itu kita benar-benar dilatih, difilter juga gitu, difilter dalam juga. Pemilihan kata-kata, mengangkat materi tentang apanya juga sampai diperhatikan. Kemudian kita alhamdulillah di sana dibentuk karakternya. Jadi apa sih yang membedakan kita untuk berdakwah di depan televisi itu dengan pendakwah-pendakwah yang lain gitu. Harus menjadi diri sendiri. Ya, be yourself juga sih gitu. Biar itu yang menjadi ciri khas yang membedakan kita dengan yang lain kan gitu.
banyak banget ya. Bahkan dari peserta lain pun Uma, Masya Allah, apalagi di tingkat Indonesia itu dari ojol, pramuka, ada yang pakai boneka juga. Itu beragam banget. Kita belajar dan mempelajari ilmu yang bisa kita ambil gitu. Jadi emang setiap jadi orang makin kaya ya. Kalian kan ngeliat kan cara-cara dakwah begini. Itu memang dipelajari sih di komunikasi penyiaran Islam itu dipelajari cara berdakwah ya, retorika dakwah itu. Oke. Alhamdulillah. Apalagi di Asia Uma itu kan dari berbagai negara ya. Negaranya apa aja sih? Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand sama Brunei Darussalam. Itu pakai bahasanya apa? Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sih sedikit-sedikit, mereka ada yang udah jago-jago banget sih sebenarnya bahasa Indonesianya, bahkan kita kayak itu lebih fasih ya bahasa Indonesianya gitu. Oke. Ya, kenapa dengan teman-teman Asia ini? Gimana Mbak? Kenapa dengan teman-teman Asia ini? Mereka lebih kenapa? Jadi mereka itu kan ada kelebihan masing-masing gitu ya. Apalagi dari segi penyampaian retorikanya juga beragam banget gitu, mereka dengan pengalamannya masing-masing. Ketika latihan bersama Renar ini banyak banget yang bisa diambil. Ada yang dia dimaksimalkan di suaranya gitu, baca iramanya, Masya Allah menguasai 7 irama. Kemudian ada yang hafiz 30 juz, kemudian beragam banget ya. Kita bisa sharing-sharing gitu. Ada yang dengan dianugerahkan kelebihan oleh Allah. Namun beliau itu Masya Allah suaranya luar biasa ya. Dari Thailand itu ada Ustadz Fikri, kemudian ada yang lain juga banyak sekali ya. Apa yang kalian rasain? Kalian ngerasa minder atau kalian ngerasa apa? Apa yang kalian rasain? Mungkin lebih ke awalnya kayak gugup, nervous. Ini bisa nggak ya? Awalnya sempat ada sedikit insecure kayak ini bisa nggak ya, yang lain luar biasa hebat gitu kan dengan pengalamannya kuliah di luar negeri juga. Di Mesir juga ada. Tapi kita optimis saja, jangan dulu pesimis gitu. Dan alhamdulillah dengan kelebihan yang Renar ini di sana tuh alhamdulillah kekeluarganya tuh lebih dapat gitu. Jadi tidak ada persaingan sama sekali, semuanya saling merangkul gitu. Oke, karena ya tujuannya kan sama-sama dakwah. Apapun itu setelah lepas dari aksi, nggak cuma di TV aja, tapi pada akhirnya kita juga terjun ke masyarakat. Nah, kalian kan tadi mengatakan bahwa kalian juga ceramah di masyarakat. Tadi juga dikasih videonya ceramah di kampung gitu yang ribuan orang ada di situ. Apa sih beda ceramah di TV sama ceramah di masyarakat? Beda banget ya. Kalau di TV mungkin kita interaksinya itu hanya sebatas sedikit aja gitu ya, kayak tepuk tangan, kemudian kayak nyaut sedikit aja. Karena kan kebanyakan audiensnya itu di layar kan, di layar dari penonton dari rumah. Dan di studio juga ada itu kan. Tapi kalau di masyarakat kita kan interaksi secara langsung ya Uma. Itu yang ngantuknya ada kelihatan banget. Terus ada yang mungkin main HP, kemudian ada yang berdiri mau pulang. Itu banyak banget gitu tantangannya beda, dan interaksi juga beda ya. Ada yang merecoki juga itu ada. Jadi mengganggu konsen kita di masyarakat itu ada. Gimana maksudnya ngerecokin tuh gimana? Jadi seperti di pelosok itu pernah ada itu rombongan pemuda-pemuda yang biasalah gitu. Mereka tuh kayak senang tolabul ilmi ya. Senang tolabul ilmi. Wah, Masya Allah cantik ya gitu. Oh iya kak, betul. Suka gitu-gitu. Jadi mengganggu konsen juga, tapi alhamdulillah fokus dengan ininya. Lebih senang dakwah di TV apa dakwah di masyarakat? Dua-duanya. Mungkin dari segi durasi juga kan kalau di TV terbatas. Kalau di masyarakat itu bebas gitu. Bebas, mau tergantung 2 jam. Kalau di TV kan kalian rapi gitu ya, maksudnya kan rapi tersusun. Kalau di masyarakat caranya gimana? Beda nggak ceramahnya? Itu beda banget Uma. Kan kalau di TV itu benar-benar berbasis hafalan ya. Jadi hafalan Rena bagian ini, Reni bagian ini, gak boleh ada yang salah. Tapi kalau di masyarakat itu per masing-masingnya kita bisa improve. Iya, bisa betul. improve. Bedanya itu bisa lebih explore dalam penyampaian. Lebih senang dakwah sendiri atau berbarengan berdua? Berbarengan. Kenapa bisa saling backup ya? Yang satunya lupa, ini bagian kamu loh. Iya. Kemarin waktu di aksi Indosiar kan Uma juga sempat lihat gimana bahwa kehidupan ini kan nggak selalu berjalan berjaya terus, bahagia terus, tawa terus, populer terus. Kehidupan kan Allah gilir ya. Ada yang penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan, tapi tiba-tiba aja Allah bisa ngasih apapun. Termasuk pada saat kalian berada di aksi itu kan dikabarkan bahwa ayah berpulang. Sebelumnya kalau Uma boleh tahu, sebelumnya ayah sakit apa gimana? Ya, ayah sakit. Jadi dari 2023 tepatnya itu pertengahan, ayah sakit lambung awalnya. Lambung, gak masuk apa-apa. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sembuh. Kemudian ada gejala-gejala seperti batuk. Awalnya batuk biasa, namun kesini-kesini dengan berbagai cara itu gak sembuh-sembuh. Ternyata waktu pas di rumah sakit paru-paru, rumah sakit khusus paru-paru ada bercak di paru-parunya gitu. Itu mungkin efek kedinginan juga kan, karena
waktu sebelum rumah direnov itu Bapak kan tidurnya di ruang depan, selalu menggunakan alas kasur gitu kan dengan kipas, dan itu keanginan mungkin ya, bronkitis gitu Bapak. Dari situ sakit sampai 2024 ya. Bahkan sebelum Rena-Reni ikutan aksi tuh masih sakit, masih sakit, sempat sembuh tapi kambuh lagi. Sembuh kambuh lagi. Bapak yang nyuruh kalian ikut aksi apa Iya, gimana? Bapak. Keinginan Bapak juga. Keinginan Bapak juga. Memang selain keinginan Rena-Reni, alhamdulillah disupport full gitu sama Bapak. Silakan, sebenarnya udah ada kayak tanda-tanda itu. Silakan ikuti aksi, insya Allah Bapak doakan kalian sukses. Jangan pikirkan Bapak. Oke. Akhirnya ketika kalian berada di aksi, Bapak dirawat di rumah sakit? Betul, Tapi itu kami tidak dikabari ya. Gak dikabari. Jadi amanah dari Bapak itu dari pas sebelum bulan puasa juga, pokoknya selama Rena-Reni berkompetisi jangan ada yang bilang keadaan Bapak yang sebenarnya. Kalian nggak telepon tiap hari? Itu Kita tuh selalu rutin video call setiap setelah tampil itu Mama. Tapi yang selalu muncul di video itu Mama. Tapi Mama selalu bilang Bapak baik-baik aja. Bapak sehat, Bapak sehat. Padahal Bapak di rumah sakit. Iya, padahal Bapak itu nahan sesak gitu di sana. Lagi berjuang ya. Ya lagi berjuang. Rena-Reni tampil di top 24 saat babak pertama. Itu awalnya Bapak masih di rumah. Setelah Rena-Reni tampil, Bapak dilarikan ke rumah sakit karena udah sesak banget. Dan kalian nggak tahu itu? Nggak tahu Tidak itu. dikabari. Kami dikabari saat top 9 ya. 9. Top 9. Udah 9 besar. Jadi dari 24 besar itu Rena-Reni nggak dikabari apa-apa, hanya taunya Bapak sehat, Baik-baik Bapak aja. sehat gitu. Dan di top 9 kami ada gimmick kayak semacam setelah tampil tuh ada chit-chat sama host Chit-chat gitu, langsung dengan host. kami ada video call. Video call dengan Bapak, dan Di Bapak top kelihatan 9 ya top show. 9 result. Oh, result ya, di show tapi dulu. show dulu ya. Show dulu, Show kita dulu. video Oh, call show. dulu kan. Ya. Nah, kita video call dengan Bapak. Itu Bapak kelihatan sehat, namun Tapi di rumah sakit, kalian sadar itu di rumah sakit? Nah, Enggak, Bapak itu udah pulang udah di rumah gitu kan. Bapak kelihatan baik-baik aja, sehat gitu. Nah, pas besoknya kita tampil lagi di top babak 9 result kan, top babak 9 itu ada 2 babak. Nah, pas ini ternyata Bapak udah nggak ada gitu. ya di top 9 result itu waktu itu Rena-Reni tuh tampilnya itu ke terakhir ya, setengah 4 subuh setengah ya. 4, sedangkan acara kan mulai pukul 2. Itu kru-kru yang ada di Indosiar semuanya udah pada tahu. Bapak meninggalnya Jam 12. jam berapa? Jam 12. Kalian Masuk tahu hari terlambat Kamis. ya? Iya. Iya. Tapi kami tidak dikabari kalau Bapak udah nggak ada. Kalian dikabari jam? Jam 4. 4 setelah tampil. Setelah tampil pas karena mau penilaian. takutnya Rena-Reni jadi buyar, ininya nggak fokus Itu itunya fokus, ya. gitu. Dikabari di belakang layar ternyata pulang ya Rena-Reni, loh kok kan nggak wassalam, ternyata Bapak udah nggak. Oke, jadi almarhum Bapak itu meninggalnya jam 12 malam, kemudian kalian dikabari jam 4. Jam 4. Pada saat itu sudah selesai acara, mau menjelang selesai acara. Mau menjelang penilaian Dewan Juri ya. Dewan Juri. Jadi Rena-Reni pas begitu dikabari, Yang menyampaikan siapa waktu itu? Ada ada produser dari sana. Iya, Kami langsung ke Bandung. Apa kata mereka pada saat itu? Kalimatnya apa yang keluar dari bibir Jadi mereka? waktu pas Rena-Reni setelah tampil itu tiba-tiba awalnya ada break iklan, padahal itu tidak sesuai dengan briefing ya. Iya. Asalnya Rena-Reni mau ada gimmick Gimmick kaligrafi kan. gitu. Rena-Reni asalnya mau live kaligrafi itu, Iya, bikin kemudian kaligrafi. memberikan hadiah kepada komentator ya, Mama Dede dan lain sebagainya. Tapi itu tiba-tiba di-cut, tidak ada. Tiba-tiba di layar itu say thanks to peserta tuh Rena-Reni. Iya. Kok ini udah Ren, ini ada apa Nah, gitu kan? langsung dipanggil dari situ. Yang kalian ngerasanya itu apa? Itu Mikirnya kayak ada Kita ada itu udah pertanda. merasakan pertanda itu saat tampil, raut muka komentator dan Komentator. host sudah beda gitu. Pas Tidak jadi ada kayak senyum sudah sama tahu infonya kan, sedangkan Rena-Reni saat itu belum, makanya Iya. kami masih senyum. Iya. Yang Terus kalian pikirin apa pada saat itu? Kayak nggak ada apa-apa sebenarnya, jadi kayak nggak terjadi kami itu apa-apa. lebih ke excited karena penampilan kami saat itu benar-benar lancar, Maksimal. mendapatkan standing ovation, ingin segera mengabari orang tua, Orang tua, gitu kan untuk video call rutinitas. rutinitas setelah tampil itu pengen mengabari, alhamdulillah Pak penampilan kami lancar seperti itu. Selalu tiap setelah tampil di beberapa babak pun itu Rena-Reni suka ada rutinitas di subuhnya itu video call dengan Bapak. Pak, alhamdulillah Rena-Reni lancar. lolos ke babak selanjutnya. Nah saat itu tiba-tiba break iklan, kemudian pas sudah iklan dipanggil ke belakang layar ke Diarahkan ruang VIP ya, ada VIP. ruang khusus komentator, ada Ustadz Solmed, ya, kemudian kami Ustadz Suki. sempat berpikir mungkin diajak sahur bareng dengan dewan komentator Iya, gitu ya, Ren, dengan ini para kok, host. kok diarahkan ke ruangan khusus ya Rena-Reni, katanya ada yang mau VIP, diobrol, ada yang mau diobrolin gitu. Mungkin kita mau sahur bareng kali ya gitu. Iya. Nggak kepikiran ke Bapak, mungkin Rena-Reni berpikir kayak wah selama Rena-Reni tampil Bapak lagi nonton Iya, gitu. lagi nonton. Nah, pas dari produsernya datang, tiba-tiba bilang, Rena-Reni pulang ya ke Bandung.
kenapa perasaan Rena ini gak wassalam itu kan pulang gugur eliminasi. Nggak kuat karena masalah bapak. Jadi yang Rena Reni kira bapak itu sedang menonton Rena Reni biasa gitu ya, rutinitas sedang mendoakan dan mensupport Rena Reni di rumah. Ternyata bapak udah nggak ada gitu posisinya. Kami tuh memastikan kemarin kan bapak sehat gitu. Bapak baru aja di malam sebelumnya kita video call bareng-bareng. Bapak tuh bilang udah janji mau menonton Rena Reni di final di studio, menemani Rena Reni sampai final. Namun ketika di ruangan itu tiba-tiba produser datang. Semuanya tuh apa ya, kayak mengurubin Rena Reni, semuanya berkumpul di situ. Rena Reni, kalian pulang ya ke Bandung. Lah kak, kita kan gak wassalam, kita kan gak dieliminasi gitu, penilaian juga belum. Iya pulang dulu. Itu bapak, itu katanya bapak udah tenang sekarang, bapak udah nggak sakit lagi ya, pulang dulu. Nah kak, perasaan kemarin malam kita video call bapak masih sehat kak. Bohong kan kak? Di situ memang kayak masih shock gitu ya, shock. Rena Reni gak nyangka juga. Dari situ dari pihak keluarga mengonfirmasi bahwa benar bapak udah ada. Dan di situ udah kayak nangis banget lah, langsung udah gak mikirin apa-apa, pengen pulang, pengen ketemu bapak gitu. Iya. Langsung Rena Reni itu masih pakai baju dari wardrobe itu enggak lepas dulu, langsung cepet pulang. Bapak udah dimandiin, tinggal dikuburkan, tapi menunggu Rena Reni dari Jakarta. Dan pas datang ke rumah itu udah banyak saudara, semuanya udah ada bendera kuning dan sebagainya. Ternyata benar bapak udah. Oke. Ya, bisa menemani perjuangannya sampai top 9 aja. Itu Mbak. Gimana sosok bapak di mata Rena dan di mata Reni? Kan cinta pertamanya Rena Reni pastinya ya, selalu menguatkan gitu ya, apalagi setiap beres dakwah selalu evaluasi gimana tadi dakwahnya lancar. Kalau Rena Reni capek, bapak yang selalu nyemangatin. Dan ketika Rena Reni mungkin ada masalah problem dengan teman-teman atau mungkin ada teman-teman yang menyakiti, Rena Reni curhatnya kan ke bapak itu. Pak, Rena Reni ada yang jadi bapak selalu ngasih solusi. Iya, udah jangan dendam, katanya biarkan aja orang kayak gitu. Cina kita bahas aja dengan senyuman, dengan kebaikan aja gitu. Iya, bapak juga selalu mengajarkan kami untuk sedekah gitu kan. Ya Masya Allah gitu. Pokoknya luar biasa bapak. Luar biasa. Nilai-nilai kehidupan yang bapak ajarin apa aja sih selain sedekah, baik sama orang, nggak usah ngebalesin kalau orang jahat? Banyak banget gitu, apalagi ketika Rena Reni berniat untuk berdakwah, ya udah kita luruskan niat untuk berdakwah. Apalagi di televisi itu jangan niatkan untuk mencari popularitas, jangan katanya. Yang penting fokus kita tampilkan yang terbaik, dakwahnya sampai ke masyarakat, udah itu cukup katanya. Kalau hasil itu bonus aja lah katanya, tapi jangan sampai itu bikin kamu sombong katanya gitu. Nah itu yang rendah hati. Tetap rendah hati gitu, jangan sampai kita ngangkat dagu depan orang, jangan. Itu yang selalu bapak ajarkan terus, motivasi Rena Reni. Dan selalu mengingat kebaikan orang lain dan harus melupakan kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain gitu. Sekarang saya rasa kayak hampa gitu, kita kalau mau ngeluh nggak bisa gitu, kayak cerita-cerita. Kan biasanya safari dakwah itu ada yang jaraknya jauh banget ya Uma, ke pelosok-pelosok. Nah biasanya Rena Reni selalu cerita-cerita gitu, Pak tadi seru loh gitu jalanannya, kita bannya nyungsep dan sebagainya. Bapak sambil kayaknya ngedengerin ceritanya. Sekarang udah nggak ada yang mendengarkan cerita lagi gitu. Ya di rumah juga kan biasanya mama, bapak, adek kan, sisa Rena Reni, adek sama mama, bapak. Sekarang udah sepi gitu, tinggal mama, adek, Rena Reni aja gitu. Biasanya suka ada bapak yang selalu menghangatkan aktif orangnya juga gitu. Kalau mama agak pendiam kan orangnya. Gimana keadaan mama setelah bapak pergi? Mama awalnya mungkin masih merasa sedih, tapi salutnya Rena Reni itu tegar banget gitu. Jadi mama yang menguatkan Rena Reni. Gak terpuruk gitu. Mungkin sedih awal aja di hari-hari awal aja gitu. Tapi kesini-kesini justru mama yang menguatkan. Buat apa sedih katanya? Toh yang bakal cuman Allah gitu. Kita semua pasti bakalan merasakan juga mati, gitu. Kita tinggal nunggu giliran aja gitu. Kenapa harus sedih? Tugas kita sekarang mendoakan sebagai anak-anaknya. Karena kalau kita terus nangis, terus terpuruk, nanti almarhum bakalan nggak tenang gitu, kok malah pada nangis gitu kan. Harus ikhlas kata mama. Kadang-kadang kan kita kalau orang tua udah pergi, kebetulan kan Uma juga, papa juga udah nggak ada kan. Allah maghfirlahu, beliau juga meninggalnya mendadak. Kadang-kadang kita kan ada masa rindu ya. Kadang-kadang kita suka manggil gitu, suka manggil papa gitu, bapak, kadang-kadang gitu. Nah, kalian pernah nggak sih kayak gitu, dan kalian ngomong apa sih sebenarnya? Walaupun kita tahu beliau udah punya alam lain gitu, cuman kadang-kadang kita bilang, kan kadang-kadang kita juga cerita gitu, walaupun orangnya udah nggak ada, kadang-kadang kita cerita juga. Kayak misalnya Oma tuh sering bilang, kalau ke kubur gitu kan, papa, oke ini gitu. Kalian apa yang kalian bilang? Walaupun papa udah nggak ada, ketika aku kuburnya, atau ketika kalian diem lagi ingat, kalian bilang apa? Bapak,
maafin atau bapak kangen atau apa yang biasa kalian bilang? Kalau untuk yang pas awal-awal itu pas Rena di malam kemenangannya itu benar-benar kayak kan waktu aksi 2022 waktu malam kemenangan bapak datang, tapi mamanya lagi sakit. Berharap di aksi 2024 ini lengkap gitu ada mama bapak, tapi ternyata bapak yang nggak ada duluan. Terus pas pulang kita takziah waktu pas lebaran, kita cerita juga gitu karena kalau ingat Pak, alhamdulillah Rena berhasil gitu di aksi Asia sesuai keinginan Bapak gitu. Walaupun Bapak nggak ada, tapi insya Allah gitu Rena yakin Bapak di sana lagi tersenyum, gitu. Bangga, alhamdulillah. Terus kalau di waktu-waktu tertentu kalau Rena ya, cuman kata kalau Rena itu di waktu tertentu misalnya lagi capek gitu ya, Pak Rena capek Pak itu kayak nyet aja gitu, langsung kirim Fatihah. Pokoknya setiap ingat Rena kirim Fatihah, kirim istighfar gitu ke Bapak. Ya sama. Suka gitu, jadi kadang di waktu tertentu kayak masih gak nyangka aja gitu. Jadi mungkin ada. Secara cangkangnya nggak ada, tapi kayak merasa Bapak tuh ada di sekitar kita gitu. Masih hidup di hati kita. Ya, betul, karena masih merasakan nasihat-nasihatnya itu masih melekat gitu. Masih sekarang merasa kayak itu yang terus menguatkan Rena gitu. Ya. Oke. Salah satu ujian dahsyat bagi kalian adalah tentang kepergian Bapak, gitu kan, yang buat kalian yang tadinya ada tempat bersandar, tempat untuk cerita, sekarang kayak hampa aja gitu ya. Nggak ada. Ingat dulu juga waktu pas SMK kan, Rena itu asalnya ngajinya stay di pesantren, namun ketika masuk SMK karena Rena harus memperjuangkan ekonomi juga, jadi kita sekolah sambil berjualan ya selama 3 tahun itu. Karena bantu perekonomian keluarga juga. Betul. Iya, waktu SMK selama 3 tahun. Iya. Nah di situ. Kenapa perekonomian keluarga? Iya, Bapak kan baik? tidak kerja Bapak. Karena ya mungkin sakit. Karena udah sepuh juga gitu dan Rena Bapak yang usianya diandalkan. berapa? 61. Oh, oke. Nah dari situ Rena yang diandalkan bareng dengan Bapak juga gitu, kita mempersiapkan untuk berdagang lain sebagainya. Dan di situ Bapak yang selalu menguatkan Rena yang selalu mensupport Rena juga gitu, diantar ke sekolah ya untuk membawa dagangan semuanya gitu. Bahkan sampai kesini juga Bapak alhamdulillah kayak selalu terus memberikan semangat gitu buat Rena. Ada perasaan ini nggak sih, kadang-kadang kita ada perasaan saya masih kurang berbakti nih sama orang tua, masih ada penyesalan gitu. Ada nggak sih penyesalan di diri kalian ketika Bapak udah nggak ada? Aduh, ya pasti ada belum sih. Buat ini, belum buat itu, masih pernah nyakitin Bapak yang ini yang itu. Jadi ada penyesalan gitu nggak sih? Pasti ada, pasti adanya. Seperti misalnya Bapak lagi butuh sesuatu, kadang Rena agak slow gitu. Mungkin ketika ada kuliah ya, ada Zoom yang mengharuskan Rena presentasi, Bapak butuh. Karena Rena ada jeda di situ. Nah itu kayak kenapa sih aku nggak lebih cepat gitu biar bisa ke Bapak, membantu Bapak kayak gitu. Ini sama. mau ngerasa kurang cepat kalau Bapak minta sesuatu. Iya, karena kan kesibukannya Rena selalu bareng ya kemana-mana. Jadi kan di rumah juga kalau Bapak minta tolong, kalau nggak ke Rena gitu. Tapi kalau dua-duanya lagi sibuk, jadi sebentar ya Bapak gitu, selalu nggak gercep gitu ya. Dan kalau misalnya kayak ngasih kabar juga, misalnya Rena itu lagi ke kampus atau ke safari dakwah, kata Bapak kan titip pesan kabari iya kalau udah sampai. Kadang Rena itu apa ya, gak pegang HP kan. Jadi ada jeda juga gitu, ketika acara udah berlangsung baru bisa ngabar, Pak maaf Rena udah sampai dari tadi gitu. Jadi bikin khawatir Bapak gitu kan, Bapak selalu titip pesan. Kalau bisa bilang makasih, mau bilang makasih apa untuk semua yang sudah Bapak lakukan apa? Makasih atas apa? Makasih atas perjuangannya selama ini, terus selalu kuat gitu, nggak pernah lelah kayak nggak pernah ngeluh di depan Rena. Iya, nggak pernah ngeluh, itu Bapak tuh hebat banget gitu, nggak pernah ngeluh apa-apa, apapun yang dihadapi itu nggak pernah terpuruk gitu. Ketika ada ujian apapun, ekonomi maupun ujian dari lingkungan sekitar, itu Bapak nggak pernah kayak merasa dendam atau apa gitu ya. Dan apapun keadaannya harus selalu ingat sama Allah gitu, karena kan yang menolong kita cuma Allah ya. Kayak Bapak ya, jadi Bapak Masya Allah luar biasa. Selain kayak penyayang banget gitu ke Rena dan keluarga, kemudian pemaaf banget juga ya. Pemaaf dan selalu mengingatkan, sering nggak pernah kelewat. Sholawatnya jangan lupa, zikirnya jangan lupa. Sholatnya harus di awal waktu, itu selalu rutin mengingatkan. Sedekahnya jangan lupa. Wasiat Bapak pasti wasiat itu tadi ya, semua itu tadi. Semua. Ketika dakwah jangan pernah niatkan untuk mencari popularitas ataupun kayak pengakuan dari siapapun itu, jangan katanya. Niatkan karena Allah. Karena Allah. Oke.
Jadi kita sudah dengar pesan-pesan yang luar biasa dari Bapak. Sekarang kita menatap masa depan ya. Dalam arti Bapak udah nggak ada, tapi kehidupan masih terus harus dilanjutkan. Cita-cita kalian apa nih ke depannya? Kalian ngeliat masa depan kalian tuh seperti apa? Sekarang kan lagi kuliah, sebentar lagi selesai kuliah. Kalian ngeliat masa depan kalian tuh seperti apa? Mau bawa keluarga akan bagaimana? Membawa diri kalian akan seperti apa? Untuk sekarang kan Rena Reni sedang fokus pendidikan ya, dengan sambil ngaji, kemudian safari dakwah. Nah untuk kedepannya planningnya Rena Reni itu ingin terus melanjutkan safari dakwahnya Rena Reni ke masyarakat, kemudian sambil menjadi content creator dan ingin mendirikan bisnis. Itu udah ada planning bisnis untuk kedepannya dalam bidang fashion, hijab kita. Sebelumnya pernah tapi gagal gitu karena fokusnya itu terbagi karena belum atur strategi yang betul-betul dan kami belum menghubungi orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Baru Rena Reni terjun secara baru murni berdua aja. Keteteran gitu. Tanpa ada bantuan orang lain. Ya, nah mungkin kedepannya insya Allah akan lebih dikembangkan lagi bisnisnya. Kemudian insya Allah pendidikan S2 juga. S2 ya. Kalau ada rezekinya sampai S3 juga. Kemudian pengen rencananya seperti kita selalu kunjungan ke ke rumah anak yatim, kemudian ke pesantren, ke panti asuhan, ke masjid-masjid. Insya Allah ingin selalu support gitu kita. Ada cita-cita juga pengen mendirikan masjid atau mendirikan panti asuhan. Makanya harus bisnis biar ada uangnya, biar bisa bangun masjid. Amin. Biar bisa menghidupi dakwahnya. Doakan Umayyah mudah-mudahan terrealisasi semuanya. Amin. Insyaallah. Contohkan seperti itu. Ada pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi merintis juga, berjuang juga, yang kadang-kadang kan dalam perjalanan hidup ya ada sedihnya juga, ujian orang masing-masing ya. Tapi gimana mereka biar bisa punya mimpi yang besar kayak kalian gitu dan bisa terus tetap melangkah? Ya mungkin untuk dari Rena Reni ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang pasti banyak banget ya cobaan yang dihadapi. Jangan pernah terlarut dalam ujian itu. Yakinlah setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Selagi kita menguatkan doa kita, ikhtiarnya kita. Dan jangan lupa ada orang-orang tersayang di sekitar yang pastinya selalu mendoakan dan mendukung kita. Karena Rena Reni di sini gak bisa menjadi hebat melainkan dari doa orang-orang tersayang yang kuat gitu. Alhamdulillah gitu. Makanya terus berjuang, jangan lepaskan sholatnya, sedekah, kemudian zikir. Ya, kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai ini ada waktu luang kita pakai rebahan atau scroll doang, itu benar-benar berharga banget gitu. Itu buang waktunya cukup banyak ya. Betul. Karena di zaman sekarang itu memang yang paling paling mempengaruhi itu gadget ya, sosial media gitu. Kadang kalau gadgetnya dipakai hal bermanfaat insya Allah. Makanya terus semangat, terus ingat lagi dengan tujuan kita gitu, untuk membanggakan orang kita, orang tua, guru-guru dan sebagainya. Seperti itu, Uma. Insya Allah. Nah, terakhir nih ya, kita pengen dengar mau salawat atau mau apa, silakan dari Rena dan Reni biar kita bisa dengar suara-suara indahnya dari keduanya. Silakan, mau ceramah juga boleh. Mungkin salawat ya, kami kan biasa meng-cover salawat gitu. Ini YouTube-nya ya, tring. Silakan ya. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih sayang, terima kasih banyak. Semoga bisa terus membanggakan keluarga. Amin ya Allah. Bisa terus bantu mama. Amin. Yang paling penting kuliahnya selesai lancar. Amin ya Allah. Nanti kalau Allah berikan jodoh-jodoh yang bisa membawa kebahagiaan dunia akhir. Sekarang mana udah pada berapa sih? 22 tahun. Oh iya. Insya Allah ya, nanti kalau misalnya datang seseorang itu mudah-mudahan dari dirinya baik dan keluarga yang baik. Amin ya Allah. Dan bisa bantu support untuk dakwah, perjuangan dakwah insya Allah. Makasih banyak, sehat-sehat selalu. Selamat udah jadi juara dan semoga terus bisa menginspirasi dan jadi pendakwah hebat ke depannya. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita udah selesai ya dengan Rena dan Reni. Kita doakan agar Allah bantu perjuangan dakwah yang gak mudah ya. Mungkin teman-teman lihat yang happy-happynya aja, yang seneng-seneng aja, padahal ada banyak cerita sebenarnya kalau digali dari perjalanan dakwah yang tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang ada ujian-ujiannya.
tersendiri. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan Rena ini terus istiqomah, doakan Uma juga dan kita semua semoga istiqomah di jalan kebaikan. Teman-teman komen aja di bawah kira-kira mau podcast sama siapa lagi ya, mau ngomong tentang apa lagi ya, nanti mudah-mudahan kita bisa hadirkan. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah, assalamualaikum, makasih ya sayang ya.